Lamongan di Pasar Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wah, kisah-kisah dari Alma selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Lamongan. Pasar Kliwon adalah sebuah pasar kecil yang terletak di pinggiran kota Lamongan, tepatnya di desa Sumberwangi. Suasana pasar Kliwon pagi ini begitu ramai. Beberapa pembeli sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan para pedagang. Sebagian pria terlihat berlalu lalang dengan memikul karung di pundaknya. Aroma amis ikan bercampur dengan rempah-rempah tercium di seluruh pasar. Di sudut pasar, sebuah gerobak dengan cat coklat sudah terparkir di salah satu kios kecil. Beberapa kursi plastik tertata rapi dengan meja kayu di depannya. Aroma kuah soto tercium saat tutup panci dibuka. Beberapa pembeli terlihat sudah mengantri sejak pagi. Bujana, seorang wanita berusia 34 tahun dengan cekatan meracik bumbu di dalam beberapa mangkuk kaca. Sementara itu, di sampingnya Pak Basir, suaminya, terlihat sibuk menuang kuah soto ke dalam mangkuk. Hampir 6 tahun ini, Pak Basir dan Bujana membuka warung soto sederhana di Pasar Kliwon. Sejak awal, warung itu memang tidak pernah sepi. Selain karena harganya yang murah serta rasanya yang sangat enak, warung soto Bujana juga terkenal karena keramahannya dalam melayani pembeli. Jadi tidak heran jika soto dagangan mereka selalu habis dalam beberapa jam saja. Bu, saya pesan soto 10.000 dibungkus ya. Seorang pelanggan tiba-tiba berdiri di sisi gerobak. Oke mas, monggo pinara, masih ngantri. Bujana menjawab sambil tersenyum ramah. Suasana pagi itu terasa begitu dingin, tapi tidak dengan warung Bujana. Pembeli yang semakin berdatangan justru membuat warung kecilnya semakin sesak dan terasa panas. Angin dari kipas kecil yang ada di sudut warung seolah tidak dapat membuat udara di dalam warung menjadi dingin. Sesekali, tangannya mengusap keringat yang menetes di kening. Suara obrolan para pembeli terdengar di sekitar warung. Beberapa dari mereka memuji kenikmatan soto Bujana. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Matahari sudah merangkak tepat di atas kepala. Udara terasa semakin panas. Tanpa terasa, soto dagangan Bujana sudah habis terjual. Dengan sisa tenaganya, Bujana dan Pak Basir duduk di kursi plastik. Alhamdulillah ya Pak, dagangan kita hari ini habis, ucap Bujana sambil menoleh ke arah Pak Basir yang duduk di sampingnya. Iya Bu, dari dulu kamu itu memang pinter dalam hal memasak, ucap Pak Basir sambil mengusap keringat di keningnya. 6 tahun yang lalu, Pak Basir adalah seorang karyawan di sebuah pabrik garmen yang ada di kota Lamongan. Sudah hampir 10 tahun, Pak Basir mengabdikan dirinya sebagai karyawan di pabrik tersebut. Namun, pada tahun 2020, di mana saat itu Indonesia sedang dalam masa pandemi,
pabrik garmen itu mengalami penurunan omset yang akhirnya berimbas pada pemutusan karyawan secara massal. Pak Basir, yang saat itu menerima pesangon yang tidak banyak, memutuskan untuk membuka warung soto. Dengan berbekal modal sedikit itulah, kini warung soto Bujana begitu terkenal di seantero Pasar Kliwon. Namun hal itu tidak membuat Pak Basir dan Bujana menjadi orang yang sombong. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Motor metik Pak Basir meraung di bawah langit yang sudah berwarna kelabu. Di ujung desa, sebuah rumah sederhana berdiri kokoh. Beberapa saat kemudian, motor itu sudah terparkir di halaman rumah Bujana. Dia pun segera turun dan membuka pintu rumahnya. Udara pengap di dalam rumah langsung menyergap wajah Bujana. Kakinya melangkah ke arah dapur untuk menyiapkan secangkir kopi dan camilan untuk mengganjal perut. Sementara itu, Pak Basir terlihat sibuk menghitung lembaran-lembaran uang di ruang tamu. "Piye, Pak? Dapat berapa kita hari ini?" Suara Bujana terdengar memecah keheningan ruang tamu. Pak Basir langsung meletakkan uang di atas meja, tangannya meraih cangkir yang sudah di atas meja. "Alhamdulillah, Bu. Hari ini kita dapat 2 juta, lebih banyak dari biasanya." Bujana tidak menjawab. Ia segera duduk di sofa dan segera membayar tumpukan uang yang ada di hadapannya. Mata Bujana terlihat berbinar saat melihat lembaran uang yang ada di tangannya. Senyum kecil penuh dengan kepuasan terlihat di wajahnya. Masa depan indah kini seolah tergambar di pikirannya. "Kamu itu kenapa toh, Bu?" tanya Pak Basir yang menyadari ada sesuatu yang aneh pada mata istrinya saat melihat uang yang berada di genggamannya. Bujana sedikit tersentak. "Enggak, Pak. Aku itu sedang mikir. Kalau kayak gini terus, aku yakin sebentar lagi kita pasti kaya, Pak." "Kaya?" ucap Pak Basir sambil terkekeh. Sesekali batu keluar dari mulutnya. "Kamu pikir kita ini pesugihan apa? Bisa kaya mendadak? Semua itu butuh proses dan juga perjuangan, Bu." "Emangnya pesugihan aja yang bikin kaya?" jawab Bujana ketus. "Dah, aku mau istirahat dulu. Pak Parno bilang nanti malam aku disuruh ambil ayam di kandangannya. Soalnya dia tidak bisa anter karena dia sakit." Bujana langsung berjalan ke arah kamar, tapi belum jauh tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. "Pak, nanti malam anterin yo." "Nggak mungkin kan aku ambil ayam sendirian malam-malam." Pak Basir hanya berdehem sambil menatap ke arah televisi yang sudah menyala di ujung ruang tamu. Sementara Bujana segera masuk ke dalam kamar untuk melepas penat yang sejak tadi ia rasakan. Pak Parno adalah pemilik peternakan ayam terbesar di desa sebelah. Sudah hampir 6 tahun ini, peternakannya memasok ayam ke warung soto milik Bujana. Selain ukuran ayam yang cukup besar, segar, dan tentunya harga yang sangat murah dibandingkan pasar, menjadi alasan utama Bujana untuk memilih membeli ayam dari Pak Parno. Biasanya, Pak Parno selalu mengantar ayam-ayam itu pukul 11 malam ke rumah Bujana. Namun karena sakit, kali ini Pak Parno meminta Bujana untuk mengambil ayam itu ke rumahnya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Seperti biasa, Bujana dengan ditemani Pak Basir mulai memasak soto untuk berjualan hari ini. Bujana duduk di balik bambu yang ada di dapur. Tangannya dengan cekatan mengupas bawang dan bumbu-bumbu yang lain. Sementara Pak Basir mencuci ayam yang sudah mereka ambil dari Pak Parno tadi malam. Malam itu, suasana di desa masih begitu sepi. Di sela-sela kesibukan mereka, tiba-tiba tercium aroma kopi hitam bercampur kotoran manusia yang membuat perut Pak Basir seperti diaduk. "Bau apa ini ya, Bu? Kok kayak bau kopi campur kotoran orang ya?" ucap Pak Basir sambil menggosok hidungnya. "Bau apa toh, Pak? Dari tadi aku nggak nyium apa-apa.
Bujana menggeleng cepat. Beberapa jam berlalu. Suara azan subuh mulai terdengar di seluruh desa. Matahari perlahan merangkak naik menyebarkan sinar kuning. Seperti biasa, Pak Basir segera membawa panci-panci berisi bahan soto ke warung dengan menggunakan motor metiknya. Sementara itu, Bujana berjalan kaki. Memang, jarak dari pasar ke rumah Bujana tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu 15 sampai 20 menit bila ditempuh dengan berjalan kaki. Pagi ini, suasana pasar Kliwon begitu ramai. Orang berlalu lalang tanpa henti, namun tidak dengan warung soto milik Bujana. Warung yang biasanya ramai, bahkan sebelum buka itu mendadak sepi. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa, tapi tidak ada yang melirik ke arah warung soto Bujana. Pak, kok tumben ya warung kita sepi? Biasanya kan jam segini sudah banyak pembeli datang. Bujana menoleh ke arah jam di dinding yang ada di tengah warung. Masih jam 8, Bu. Mungkin saja mereka mau belanja dulu, jawab Pak Basir yang duduk di kursi plastik. Bujana yang merasa aneh dengan warung soto miliknya berjalan keluar warung. Pandangannya menyapu ke seluruh penjuru pasar. Tidak ada yang berbeda pagi ini. Pasar tetap ramai seperti biasa. Tiba-tiba, pandangan Bujana terpaku pada salah satu kios yang tidak jauh dari tempatnya. Kios itu terlihat begitu ramai pembeli, bahkan ada yang sampai berbaris mengantri di depan kios. Sebuah spanduk besar terpasang bertuliskan warung soto Pak Zakaria. Pak, sini deh Pak, panggil Bujana sambil melambaikan tangannya ke arah Pak Basir. Pria yang memiliki perut buncit dengan kumis lebat itu segera berjalan ke arah sang istri. Oh no, foto Bu. Itu coba Pak, kamu lihat. Sepertinya kemarin orang itu belum ada ya, tanya Bujana sambil menunjuk ke arah kios yang berseberangan dengan warungnya. Warung soto Pak Zakaria. Kayaknya Bapak pernah dengar nama itu deh Bu. Beberapa saat, Pak Basir terdiam. Pandangannya masih tertuju ke arah warung soto baru itu. Pak Basir berusaha mengingat nama Zakaria, sebuah nama yang sangat familiar di telinganya. Pak Zakaria, itu bukan tetangga baru kita ya Bu? Yang kalau nggak salah dia beli rumah milik Mas Sueb waktu itu. Oh iya Pak, aku tahu. Dia itu yang istrinya pernah negur aku ya, karena bakar-bakar sampah ya Pak. Pak Basir mengangguk pelan, lalu kembali masuk ke dalam kios diikuti Bujana di belakangnya. Pak Zakaria merupakan warga baru. Ia baru beberapa bulan pindah ke desa itu. Rumah Pak Zakaria tak jauh dengan rumah Bujana. Begitu, Bujana yang sedang menyapu halaman rumahnya. Daun-daun kering sudah menumpuk di seluruh halaman. Maklum, sebagai pedagang seperti Bujana, dirinya memang jarang melakukan pekerjaan rumah, termasuk menyapu halaman. Setelah menyapu halaman, Bujana langsung membakar daun-daun kering bersama sampah dapur yang lain. Asap putih tebal seketika membumbung tinggi menyebar ke seluruh desa. Aroma amis ayam dari plastik tercium saat api sudah mulai menyala. Bu Tati, istri Pak Zakaria yang saat itu memiliki seorang anak berusia 6 bulan, segera keluar dari rumah. Dengan ramah, wanita berusia 30 tahunan itu mencoba untuk menegur Bujana, namun Bujana justru membalasnya dengan umpatan kasar. Hingga akhirnya pertengkaran di antara keduanya terjadi. Di antara para tetangga, Bujana memang orang yang baik dan dermawan, namun ada sisi keras kepala dan egois. Hal itulah yang tak jarang menjadi penyebab Bujana bertengkar dengan beberapa warga yang lain. Oh, jadi dia yang sudah merebut para pelangganku. Awas saja ya, aku bakal bikin perhitungan. Bujana segera melangkah keluar, namun dengan cepat tangan Pak Basir meraih tangannya. Mau kemana? Tanya Pak Basir sambil berdiri dari tempat duduknya. Ya harap nyamperin warung itu. Enak aja, buka di dekat kita, seru Bujana menarik tangannya dengan kasar.
Jangan ngawur, Bu. Yang ada itu cuma akan mempermalukan dirimu sendiri. Lagian gak mungkin juga dia sengaja buka di situ. Siapa tahu memang hanya kios itu yang tersisa. Gak sengaja piye toh, Pak? Dia kan tahu ini ada banner tulisannya jelas jualan soto. Oh iya, malah jualan soto di tempat itu. Pasar segede gini, masa iya gak ada punya kios? Bujana mengerujutkan bibirnya. Ora usah dibahas. Namanya rezeki itu dari mana saja. Sudah, aku mau ke kamar mandi dulu, ucap Pak Basir sambil langsung berjalan ke arah kamar mandi. Bujana tidak menjawab. Matanya terus memperhatikan warung soto milik Pak Zakaria yang semakin sesak oleh pembeli. Jam kini sudah menunjukkan pukul 3 sore. Bujana berjalan ke arah panci yang ada di atas gerobaknya. Hari ini soto miliknya masih banyak, tidak seperti biasanya. Pak, ini loh soto kita masih banyak. Gimana ini? Tanya Bujana dengan rasa khawatir. Ya enggak gimana-gimana toh, Bu. Namanya juga dagang. Ada laku ada enggak. Di sore harinya, beberapa kios sudah terlihat tutup. Begitu juga dengan kios milik Pak Zakaria. Hari ini, untuk pertama kalinya Bujana membawa pulang sisa soto yang begitu banyak. Di malam harinya, jam 7 malam, suasana desa sudah begitu sepi. Beberapa pintu rumah warga sudah tertutup. Suara motor sesekali terdengar melintas di jalanan desa. Di dalam rumah milik Bujana, lampu masih bersinar terang, menandakan sang pemilik rumah masih terjaga. Di atas meja makan, terlihat semangkuk soto ayam sebagai menu makan malam hari ini. Tidak ada perbincangan hangat malam itu, hanya gesekan sendok dan piring yang terdengar di antara mereka. Ini semua gara-gara Pak Zakaria ini. Aku sampai harus makan soto sisa jualanku, gerutu Bujana yang baru saja menyelesaikan makannya. Tangannya meletakkan sendok dengan kasar. Wes toh, Bu, ora usah ngedumel ae. Disyukuri saja apa yang sudah ada. Masih untung kita bisa makan malam ini. Aku yakin besok warung kita pasti ramai lagi. Pak Basir mencoba menenangkan Bujana. Malam itu, Bujana tidak dapat memejamkan matanya. Pikirannya masih tertuju pada warung soto milik Pak Zakaria. Seenak apa rasanya dan berapa harga yang diberikan Pak Zakaria kepada para pembeli, pikir Bujana. Jam sudah menunjukkan tengah malam, namun Bujana masih belum bisa memejamkan mata. Dari arah pintu rumah, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Bujana segera membangunkan Pak Basir yang sudah tertidur lelap. Namun, pria itu hanya berdempelan, lalu membalikkan tubuhnya membelakangi Bujana. Pak, bangun. Itu loh, ada yang ngetuk-ngetuk pintu depan. Bujana masih terus mengguncang tubuh suaminya. Alah, Bu, palingan juga Hansip yang jaga malam. Wes, turu. Ora usah mikir yang aneh-aneh, jawab Pak Basir dengan mata terpejam. Bujana tidak menjawab. Ia segera menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Samar-samar, aroma kotoran manusia bercampur kopi tercium. Kali ini begitu jelas. Seketika, bulu kuduknya merembang. Dengan gerakan refleks, ia langsung menutup tubuhnya dengan menggunakan selimut. Entah berapa lama Bujana berusaha untuk tidur, sampai akhirnya cahaya mentari perlahan mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Ayam berkokok bersahutan. Asap putih perlahan keluar dari atap-atap rumah warga. Bu, kamu kok belum bangun? Ini jam berapa loh? Nanti kalau kita nggak jualan, soto-soto kemarin bisa basi, ucap Pak Basir sambil mengguncang tubuh Bujana. Bujana menggeliat, matanya mengerjap. Kamu berangkat duluan deh, Pak. Aku masih ngantuk banget. Wes, aku berangkat duluan. Kamu cepat ndang mandi. Aku khawatir kalau misalkan warung rame, aku keteteran. Bujana yang masih memejamkan mata langsung berbalik, tangannya menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Beberapa waktu berlalu,
Bujana pun segera menyusul suaminya ke pasar. "Iya Pak, sudah ada yang beli?" tanya Bujana yang baru saja tiba di kios. "Alhamdulillah Bu, sudah ada 5 orang yang beli," Pak Basir menjawab sambil membersihkan meja. Bujana melebarkan matanya. Ia seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. 5 orang? Jam 11 siang, kita baru dapat pembeli 5 orang. Tanpa menunggu jawaban, Bujana langsung berjalan keluar kios. Dari kejauhan, terlihat warung Pak Zakaria semakin ramai didatangi pembeli. Di depan gerobak, terlihat Bu Tati menggunakan jilbab bermotif bunga berdiri menatap ke arah Bujana. Tatapannya begitu tajam saat menatap ke arah Bujana. Gak salah lagi nih, dia pasti pakai ilmu hitam. Gak mungkin dong warung sotoku tiba-tiba sepi, gerutu Bujana sambil bertolak pinggang. "Kamu itu kenapa toh Bu? Dari tadi kok aku dengar ngomel aja," tanya Pak Basir yang ternyata sudah berdiri di samping Bujana. Bujana menatap ke arah Pak Basir beberapa saat, lalu kembali menoleh lagi ke arah warung soto Pak Zakaria. "Coba lihat tuh Pak, warung Pak Zakaria makin hari makin ramai. Aku curiga deh, jangan-jangan dia pakai penglaris dan nutup usaha kita dengan ilmu hitam." "Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Gak enak kalau sampai kedengaran orang." Pak Basir langsung menarik tangan istrinya agar segera masuk ke dalam warung. "Sembarangan piye toh Pak? Kamu lihat kan, tadi istrinya berdiri di depan warungnya. Matanya itu loh, kelihatan banget kalau lagi ngawasin kita." "Kamu pikir apa yang kita alami ini wajar?" "Enggak Pak, enggak. Ini aneh. Masa iya warung soto kita yang biasanya rame malah kalah sama warung baru itu loh," lanjut Bujana matanya melirik keluar warung. Pak Basir terdiam. Menurutnya, apa yang dikatakan oleh Bujana istrinya ada benarnya juga. Selama ini, mereka sudah berjualan soto hampir 6 tahun dan tidak pernah mengalami hal seperti ini. Kalaupun sepi, biasanya soto yang ia jual paling tersisa 2 atau 3 mangkuk. "Aku yakin banget deh Pak, mereka itu pasti menggunakan ilmu hitam untuk bikin warung kita sepi," bisik Bujana. "Omonganmu mungkin ada benarnya Bu." Pak Basir menghentikan ucapannya beberapa saat. "Tapi yang aku dengar-dengar dari warga, Pak Zakaria itu orang yang alim. Dia juga nggak pernah lewat jamaah di masjid." Pak, zaman sekarang apa aja bisa terjadi. Banyak kok orang yang bergelar haji, ujung-ujungnya malah pakai pesugihan, pakai penglaris, bahkan ada yang pakai sorban malahan nyantet orang. Bujana berjalan ke arah kursi plastik yang ada di dekat gerobak. Dan sejak saat itu, semakin hari, warung Bujana semakin sepi. Warung soto yang biasa ramai itu kini seolah mati. Jangankan 1 atau 2 porsi soto, Bujana beberapa kali membuang soto buatannya karena basi tiba-tiba. Padahal soto itu baru saja ia masak beberapa jam yang lalu. Tidak hanya itu, Bujana beberapa kali juga bermimpi buruk. "Semalam itu aku ngimpi, serem banget." Bujana yang baru saja keluar dari kamarnya langsung menemui Pak Basir yang sibuk menyiapkan dagangan pagi ini. "Mimpi apa? Kamu ini pagi-pagi sudah bikin heboh," Pak Basir menjawab sambil sibuk mengangkat panci berisi kuah soto. Dengan suara bergetar, Bujana mulai menceritakan mimpi yang beberapa hari ini ia alami. Di dalam mimpinya, ia melihat sosok laki-laki bertubuh besar dengan bulu panjang di seluruh tubuhnya dan 2 tanduk runcing di atas kepalanya. Pria itu berdiri tepat di depan warung Bujana, matanya menyala merah saat menatap orang-orang yang berjalan di depan kios. Tubuhnya yang besar juga terlihat menutupi kiosnya. "Itu karena kamu sering memikirkan Pak Zakaria menggunakan ilmu hitam, makanya sampai ke bawah mimpi." Pak Basir mengangkat panci berisi kuah soto dan meletakkannya di atas meja. "Kamu ini loh Pak, sama istrinya sendiri kok kayaknya nggak percaya banget," jawab Bujana ketus. "Bukan yang nggak percaya Bu,
Cuma memang akhir-akhir ini kamu itu terlalu sering mikirin ilmu hitam, santet. Jadi yang gak aneh kalau sekarang kamu malah ngimpi kayak gitu. Pak Basir langsung membawa panci berisi soto. Daripada kamu mikirin Pak Zakaria terus, lebih baik cepat mandi, biar kita bisa buka warung soto cepat. Pagi itu, Bujana berjalan kaki ke arah pasar. Tidak seperti biasanya, wajahnya terlihat pucat, pandangan matanya kosong menatap ke jalanan, tubuhnya yang biasa kuat, kini terasa begitu lelah. Beberapa sendinya terasa sakit seperti ditusuk. 15 menit berlalu, Bujana akhirnya tiba di warung. Dengan segera, ia langsung berjalan ke arah gerobak soto yang mulai didatangi oleh beberapa pembeli. Kamu itu kenapa, Bu? Kok kayaknya pucat banget, kata Pak Basir melirik sekilas ke arah sang istri. Ora ruwak, badanku kayak capek banget. Tulang-tulangku ini loh kayak ditusuk-tusuk jarum, jawab Bujana sambil memijat tangan yang terasa begitu sakit. Pak Basir terdiam beberapa saat, lalu kembali menuang kuah soto ke dalam plastik yang sudah diisi beberapa sayuran dan suwiran daging ayam. Ya wes, kamu istirahat aja, biar hari ini aku yang jualan sendiri. Bujana mengangguk pelan. Ia langsung berjalan ke arah salah satu kursi yang terletak tak jauh dari gerobak. Tubuhnya bersandar di dinding kios, matanya menatap kosong ke langit-langit kios. Assalamualaikum. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seorang wanita bertubuh gemuk dengan rambut terkuncir sudah berdiri di depan warungnya. Bujana, soto 3 porsi yo. Bu Joko, udah lama lo gak pernah kesini. Dari mana aja? Tanya Bujana sambil mengusap keringat dingin di keningnya. Pandangannya langsung tertuju pada Pak Basir yang sudah berdiri di depan gerobak. Pak, tolong buatin, badanku masih gak enak ini. Pak Basir hanya mengangguk pelan. Tangannya dengan cekatan langsung meracik bumbu soto seperti biasa. Aroma kuah soto ayam langsung menyebar saat tutup panci dibuka. Asap putih menerobos keluar menyebar ke seluruh arah. Tumben Bu, liburnya lama banget. Pulang kampung ya? Tanya Bu Joko yang langsung duduk di kursi plastik bersebelahan dengan Bujana. Libur? Kita nggak pernah libur loh Bu. Lagian mau pulang ke kampung siapa? Wong saya sama suami kan asli sini. Kalaupun ke rumah mertua, ya paling malam dan itu pun langsung pulang juga. Loh, masa sih? Kok seminggu ini saya lewat kayak tutup terus? Di luar juga banyak sampah yang berserakan. Ada bangkai tikus juga. Makanya saya pikir kiosnya ibu udah tutup. Jawab Bu Joko, suaranya terdengar bergetar. Pak Basir dan Bujana yang mendengar ucapan Bu Joko langsung saling melempar pandangan. Tutup? Sebuah kata yang sangat tidak masuk akal. Selama ini Pak Basir dan Bujana memang jarang sekali tutup. Kalaupun ada acara keluarga, keduanya sering hadir saat malam hari setelah berjualan di pasar. Bu Joko, ini sotonya sudah siap, ucap Pak Basir sambil menyerahkan soto pesanan Bu Joko. Tidak menunggu lama, Bu Joko segera membayar uang soto lalu meninggalkan kios Bujana. Kamu dengarkan, selama ini para pelanggan lihat warung kita tutup. Makanya mereka itu tidak pernah lagi datang ke warung soto kita. Bujana berbisik beberapa saat setelah Bu Joko meninggalkan warung itu. Kamu benar Bu, aku nggak nyangka loh Pak Zakaria bisa melakukan hal sejahat itu, jawab Pak Basir sambil berjalan ke arah pintu kos. Pandangannya kini tertuju pada kios Pak Zakaria yang semakin hari semakin ramai dikunjungi oleh para pembeli. Jauh berbeda dengan kondisi warung sotonya yang semakin hari semakin sepi, walaupun suasana pasar Kliwon hari itu begitu ramai. Sejak hari itu,
Kondisi kesehatan Bujana semakin lama semakin menurun. Beberapa kali ia tidak ikut berjualan ke pasar. Bahkan Pak Basir juga meminta bantuan kepada ibu dan adiknya untuk menjaga Bujana yang sedang sakit di rumah. Tubuh Bujana terasa semakin lemas, seolah tulang-tulangnya menghilang tak kemana. Malam itu sudah menunjukkan tengah malam. Jalanan desa terasa begitu sepi. Sesekali suara kodok dan jangkrik menjadi musik yang merdu di desa Sumberwangi. Tanah desa terlihat becek karena hujan yang mengguyur sejak sore. Di dalam rumah, Bujana duduk di ranjang. Nafasnya terengah, matanya menyapu ke arah seluruh kamar. Beberapa menit yang lalu, saat Bujana terlelap dalam tidurnya, wanita yang memiliki tubuh kurus itu merasakan dadanya sesak seperti ada beban berat yang menindih tubuhnya. Bujana berusaha untuk membuka mata, tapi terasa berat. Dari celah-celah mata yang sedikit terbuka, Bujana melihat sesosok makhluk berbulu lebat dengan tanduk runcing di kepalanya. Makhluk itu duduk tepat di atas dada Bujana, matanya merah saat menatap Bujana. Dengan sisa tenaganya, Bujana berusaha membangunkan Pak Basir yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Namun, semua itu seolah sia-sia. Pria itu tetap tertidur, seolah tidak merasakan sentuhan dan panggilan sang istri. Bujana yang merasa nafasnya semakin tercekat langsung memaksakan diri untuk bangun, hingga akhirnya makhluk itu tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Ya Allah, apa itu? Batin Bujana sambil mengatur nafasnya yang tersengal. Apa jangan-jangan? Bujana tidak melanjutkan ucapannya. Ia segera berjalan ke arah lemari pakaian. Dengan gerakan cepat, Bujana langsung meraih jaket tipis yang ada di dalam lemari dan segera meninggalkan rumah. Langkahnya pelan, seolah memastikan jika pergerakannya tidak membangunkan Pak Basir. Beberapa saat berlalu, motor metik Bujana sudah berjalan, menyusuri jalanan desa yang gelap dan sepi. Sesekali tetesan air hujan terasa dingin saat mengenai tubuhnya. 5 menit berlalu, Bujana tiba di kios sotonya. Pasar Kliwon masih terlihat sepi. Hanya ada beberapa pedagang yang sudah datang dan menata barang dagangannya. Maklum saja, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan biasanya sebagian pedagang sudah mulai menyiapkan barang dagangannya. Bujana langsung berjalan ke arah gerobak yang ada di depan warungnya. Tangannya terulur ke atas gerobak seperti mencari sesuatu. Tidak berapa lama, tangan Bujana meraih sebuah puntung rokok yang sudah habis. Puntung rokok itu terlihat hancur, seolah sudah lama berada di atas gerobaknya. Beberapa saat, matanya terpaku pada sisa-sisa puntung rokok yang ada di tangannya. Jangan lupa, selalu letakkan rokok ini di atas gerobakmu setiap pagi dan malam hari. Jika rokok ini habis, kamu harus segera kembali ke sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Maimah, seorang wanita tua yang pernah didatangi oleh Bujana 5 tahun yang lalu. Wanita itu adalah seorang dukun sakti yang cukup terkenal di desa sebelah. Bujana, yang saat itu baru 1 tahun membuka warung soto, merasa lelah dengan keadaan usahanya yang semakin hari semakin sepi. Dengan berbekal uang seadanya, Bujana mendatangi rumah Maimah dengan maksud meminta pesugihan genderuwo. Sebuah pesugihan yang dirasa cukup aman daripada pesugihan yang lain. Beberapa jam berlalu. Matahari perlahan merangkak naik keluar dari tempat persembunyiannya. Ayam jago berkokok. Bujana kini sudah terlihat berdiri di sebuah rumah kecil berdinding bambu. Di depan rumah terlihat beberapa warga sedang sibuk menata kursi plastik. Bendera kuning bertuliskan nama Maimah terpasang di pagar bambu.
Bujana segera turun dari motor metiknya, lalu berjalan ke arah rumah Maimah. Di dalam rumah, suara tangis dan lantunan Yasin terdengar menggema. Dengan langkah perlahan, Bujana masuk ke dalam rumah. Beberapa pasang mata melihat ke arahnya dengan tatapan bingung. Aroma kemenyan dan melati menyergap wajah Bujana yang kini sudah duduk di samping jasad Maimah. "Mak meninggal semalam." Suara seorang wanita yang duduk di samping Bujana terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. "Sebelum meninggal, dia sempat teriak-teriak, mohon ampun, karena sudah membawa manusia yang ingkar." Wajah wanita itu langsung menoleh ke arah Bujana. Matanya menatap tajam ke arah Bujana. Wanita itu bernama Yuli, putri semata wayang dari Maimah. Dia terlihat dendam dan sakit hati saat melihat wajah Bujana. "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud ingkar. Aku benar-benar lupa." Suara Bujana terdengar gugup. Tangannya meremas ujung jaketnya sampai kusut. Wajahnya menunduk, penuh penyesalan. Yuli semakin mendekat ke arah Bujana. Suaranya semakin lirih, seolah berusaha agar tidak ada yang mendengar ucapannya. "Kamu pikir kata maaf bisa mengembalikan semuanya? Kamu pikir ibuku bisa hidup lagi hanya dengan kata maafmu barusan? Aku akan membalaskan apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku." Suara Yuli terdengar lirih, tapi masih bisa terdengar oleh Bujana. "Lebih baik sekarang kamu pulang. Aku tidak sudi lihat wajah wanita yang sudah membuat ibuku meninggal." Bujana tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Perlahan, Bujana berdiri dari tempat duduknya dengan kaki bergetar. Ia berjalan keluar dari rumah Maimah. Sesekali, Bujana menoleh ke arah jenazah Maimah sebelum benar-benar meninggalkan rumah itu. "Bu, kamu itu kenapa sih, Bu?" tanya Pak Basir beberapa saat setelah Bujana tiba di rumah. "Kamu sakit lagi, hah? Wajahmu itu loh pucat banget." Pak Basir langsung menodong pertanyaan kepada istrinya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Bujana tidak menjawab. Matanya menatap ke arah Pak Basir beberapa saat, lalu berjalan ke arah kamar. 1 minggu berlalu sejak kematian Maimah. Sejak itu juga, warung soto milik Bujana akhirnya tutup. Beberapa barang terpaksa dijual untuk membayar hutang sewa warung yang belum sempat terbayarkan. Begitu, suasana desa terasa begitu tenang. Anak-anak bermain dengan penuh bahagia, sementara para ibu-ibu terlihat sudah berdiri mengelilingi gerobak sayur yang sudah terparkir di depan salah satu rumah warga. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pak Basir yang pagi itu masih tertidur lelap terkejut saat mendengar suara ketukan pintu dari luar rumahnya. "Tok, tok, tok, Pak Basir, Pak!" terdengar suara seorang pria dari luar rumah. Pak Basir yang masih berada di dalam kamar langsung berlari ke arah ruang tamu. Saat pintu terbuka, terlihat Pak Darto, sang kepala desa, dengan ditemani Pak Zakaria sudah berdiri di depan rumah Pak Basir. "Ada apa ya, Pak?" tanya Pak Basir sambil merapikan sarungnya yang hampir melorot. Pak Darto dan Pak Zakaria saling melemparkan pandangan beberapa saat, kemudian kembali memandang Pak Basir. "Bujana, dia sekarang ada di balai desa. Saya harap Bapak bisa datang ke sana sekarang." Istri saya?" "Memangnya ada apa ya, Pak?" tanya Pak Basir sambil melebarkan matanya. Pak Zakaria berjalan mendekat ke arah Pak Basir. Tangannya memegang pundak pria bertubuh gemuk itu dengan tatapan iba. "Bujana, Pak. Tadi pagi beliau datang ke warung saya. Dia marah-marah, Pak. Bahkan dia sampai merusak semua barang-barang yang ada di warung soto saya. Saat kami tanya, beliau tidak menjawab apa-apa. Dia cuma bilang kalau dia harus kaya. Makhluk itu harus dapat tumbal yang dia mau." Pak Darto menambahkan. Tanpa menunggu lama lagi, Pak Basir dan yang lain segera berjalan ke arah balai desa. Di dalam balai desa, beberapa orang sudah terlihat berkumpul di luar.
Di ujung ruangan, Bujana terduduk di sebuah kursi kayu dengan tubuh terikat. Maaf Pak, kami terpaksa mengikatnya. Seorang pria berjalan menghampiri Pak Basir yang baru saja tiba. Karena beberapa saat yang lalu, Bujana hampir saja mencelakai seorang warga. Pak Basir tidak menjawab. Perlahan, ia melangkah ke arah Bujana. Terlihat di depannya, wanita itu sesekali tertawa terbahak-bahak. Terkadang ia menangis histeris sambil ketakutan. Tolong, tolong jangan sakiti aku, teriak Bujana sambil berusaha melepaskan ikatan yang melilit tubuhnya. Astagfirullahaladzim Bu, kamu itu kenapa bisa sampai seperti ini toh Bu? Ucap Pak Basir, air matanya terlihat sudah menggenang di ujung mata. Suasana di dalam balai desa seketika terasa begitu hening. Udara dingin pagi masuk melalui pintu yang masih terbuka lebar. Pak Basir memeluk tubuh Bujana dengan erat. Air matanya menetes dari kedua matanya. Sejak hari itu, Pak Basir yang kini bekerja sebagai seorang buruh tani terus berusaha memberikan pengobatan yang terbaik bagi Bujana. Berbagai macam pengobatan sudah dilakukan oleh Pak Basir, tapi hasilnya nihil. Bujana tetap mengalami gangguan jiwa, bahkan semakin hari kondisinya semakin memprihatinkan. Beberapa kali Bujana kedapatan memukul warga desa yang akhirnya membuat Pak Basir terpaksa harus memasung istrinya di gudang kosong yang ada di belakang rumahnya. Salah satu ustadz yang pernah ditemui oleh Pak Basir mengatakan jika jiwa Bujana telah hilang dan dikurung di salah satu tempat oleh sosok genderuwo yang selama ini ia puja. Tidak ada jalan untuk bisa mengeluarkannya selain berusaha ikhlas dan berdoa. Pak Basir yang mengetahui kebenaran itu kini hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi kepada istrinya. Dan kini yang bisa dilakukan oleh Pak Basir hanyalah menerima apa yang sudah digariskan Allah untuknya. Dia merawat Bujana dengan segala kekurangannya saat ini. Dia berharap istrinya bisa kembali pulih seperti sedia kala. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, warung soto Lamongan Bujana. Di sini Bujana ngeselin banget ya. Jelas-jelas dia yang sudah melakukan praktek pesugihan, diam-diam suaminya nggak tahu, tapi dia malah nyalain orang lain, Pak Zakaria. Oke, Pak Zakaria juga salah dong, jelas kalau menurut saya. Walaupun sebenarnya itu boleh ya, sah-sah aja namanya di pasar. Tapi seharusnya kan di situ, kalau dia memang mau berjualan yang jaraknya berdekatan, dia harus cari menu lain dong. Jelas-jelas Bujana sudah jualan soto, dia juga ikut jualan soto yang jaraknya nggak berjauhan. Dan di sini ternyata yang membuat sepi warung sotonya Bujana yang selama 5 tahun belakangan ini selalu ramai, ternyata adalah kelalaian dari Bujana yang sudah lalai dalam tugasnya dalam ritual pesugihan genderuwo. Waduh. Jadi dia punya satu kewajiban yang akhirnya dia lalai, teman-teman. Dan ketika dia lalai, sosok genderuwo ini yang selama ini memberikan penglaris supaya warungnya laku, berbalik jadi nutupin warung itu. Jadi orang-orang yang lewat tuh seolah-olah tutup warung Bujana, akhirnya pada beli di warungnya Pak Zakaria. Padahal warungnya buka setiap harinya. Dan juga Bujana sendiri mulai diteror ya. Keluarganya mulai diteror dengan kemunculan sosok genderuwo. Dan pada akhirnya Bujana berakhir tragis ya. Dia benar mendapatkan dari apa konsekuensi dari pesugihan genderuwo itu. Jadi dia udah melakukan tindakan seperti itu. Dia nuduh orang lain lagi melakukan ilmu hitam yang bikin warungnya sepi. Selin banget ya Bujana ya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kejadian ini. Dan yang pastinya juga kepada suaminya Pak Basir ya, harusnya bisa lebih aware lagi lah ya sama istri. Harus apa sih ya, kan biasanya suami tuh bisa melihat nih gelagat istri yang agak beda. Paling nggak kan ditanya, dan apa ya namanya ya, ini kan sesuatu yang besar tuh. Pesugihan itu sesuatu yang besar dan pasti
seorang suami harusnya bisa lebih dalam lagi mengetahui seorang istri, tapi ya itu sekali lagi, semoga bisa menjadi hikmah untuk kita semua, terutama buat saya ya, sebagai seorang suami yang pastinya harus bisa lebih aware lagi sama istri, lebih peduli lagi, apabila ada yang aneh-aneh, tanyain aja. Gitu aja ya teman-teman ya. Dan kisahnya emang keren banget. Alma, terima kasih atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Mari kita ambil hikmah yang baik dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.